Bapak Ibu, kalau orang usia lanjut ditanyai, mau dikasih barang apa dikasih angpau? Mereka pasti bilang minta dikasih angpau. Tepat pada hari Minggu biasa ke-16, 23 Juli 2003 ini, Paus Fransiskus merayakan Misa Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia di Basilika Santo Petrus Vatikan dengan tema His Mercy is from Age to Age, sebuah kutipan dari Injil Lukas. Sejak tahun 2021, Paus telah menetapkan hari yang spesial tersebut dan selalu dirayakan minggu keempat bulan Juli atau berdekatan dengan perayaan Santo Yoakim dan Anna, kakek nenek Yesus, setiap 26 Juli. Semangat perayaan yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus sejalan dengan bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan. Bila kita pahami dan dalami apa yang ada pada Allah, inilah yang patut diteladani manusia. Tentunya oleh para pendahulu atau lansia yang telah mengalami suka duka perjalanan hidup. Yang ada pada Tuhan apa saja ya? Kebijaksanaan menjelaskan demikian, Dia menghukum dengan adil, lunak akan segala sesuatu. Meski berkuasa, namun Ia berbelas kasih dan sangat murah hati. Ingat ya, berbelas kasih dan sangat murah hati. Dua sifat ini Katolik banget ya, istilah zaman now, dan juga sesuai ya dengan tema perayaan yang disebut sebelumnya ya. Ia mengajarkan bahwa orang benar cirinya itu sayang akan manusia, dan bahkan bagi pendosa diberikan ruang akan pertobatan seluas-luasnya. Bapak Ibu, saya mau sedikit sharing tentang seorang teman. Teman saya mempunyai 2 orang anak. Seorang anak ada di luar negeri dan dia tadinya ikut sama anak yang ada di Surabaya. Nah, dia ikut dengan anak ini ketika suaminya sudah dipanggil pulang dan mereka hidup dengan cukup baik bertiga karena anak-anak cucu-cucu sudah pada keluar semua. Jadi 3 orang dewasa sebetulnya, tinggal satu rumah. Nah kebetulan anak ini mendapat rumah yang dikontrakkan oleh perusahaan dekat dengan gereja. Sehingga ketika ibu ini ikut dengan anak perempuan ini, ibu merasa senang. Karena dia bisa pergi ke gereja itu sangat dekat dengan rumahnya. Jadi boleh dibilang dia tidak kesepian. Dia punya banyak teman, dia bisa bergaul dengan baik, dia juga bisa menikmati banyak hal. Dia ikut dalam paduan suara, dalam pembesukan, dan mengambil bagian dengan aktif di dalam misalnya pemahaman Alkitab. Nah, tahun demi tahun lewat dan ibu ini juga bertambah tua dan dia merasa sudah sangat nyaman tinggal bersama putrinya dan menantunya ini. Namun pada suatu hari menantunya dipindah kerjakan oleh bos, ditaruh di satu tempat yang lain dan juga dikontrakkan satu rumah lagi. Maka ibu itu kemudian diajak, mari mah ikut kami lihat rumah yang bakal kami tempati. Dan ternyata rumah yang disediakan perusahaan itu ada di satu perumahan tetapi masih baru. Sehingga belum penuh dengan penduduk. Dan juga sangat jauh dari gereja. Wah, ibu ini berpikir, kalau saya tinggal dengan putri saya, dia kerja, suaminya kerja, lah saya sendirian di rumah. Nunggu mereka baru pulang sore hari. Wah, saya tidak mau. Saya memilih
untuk masuk tinggal di panti Werda Usia. Maka ibu ini mengatakan kepada putrinya, aku lebih baik tinggal di panti saja. Lah, apa sudah tahu panti yang mana yang mau dimasuki? Oh, sudah tahu. Karena dia sudah mencari tahu panti-panti yang ada kebetulan di kota Surabaya ini. Dan ada satu panti yang miliknya gereja yang dia suka di situ. Karena ternyata panti itu sangat-sangat baik. Panti itu mempunyai begitu banyak kegiatan. Dan panti itu selalu penuh. Karena yang punya minat masuk di panti itu sampai harus ngantri. Maka dia cepat-cepat mendaftarkan diri dan bilang begitu ada tempat saya mau langsung masuk. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika seorang tua memilih untuk masuk ke dalam panti, itu harus menjadi pilihan dia sendiri. Bukan dipaksa sama orang lain. Bukan terpaksa. Karena anak-anak tidak bisa terima. Ya sudah, aku kepaksa masuk. Kalau seseorang memasuki panti Werda Usia dengan perasaan dipaksa, terpaksa, maka dia akan tidak happy di panti Werda Usia. Bagian saya apa yang harus saya kerjakan sebagai orang usia lanjut? Kalau saya mau masuk panti, saya mesti legowo, mesti ikhlas, mesti rela. Memang aku mau masuk di panti. Kenapa aku kok mau masuk di panti? Ya, karena di panti saya betul-betul terpelihara. Saya akan dapat kamar. Kalau saya punya dana cukup, saya mungkin bisa memilih yang satu kamar satu orang. Tetapi kalau saya bisa bergaul dengan orang lain, mampu menerima orang lain, saya mungkin bisa masuk di satu kamar 2 orang. Dan tentu biayanya lebih murah kalau satu kamar 2 orang. Kalau satu kamar 3 orang, ya pasti lebih murah lagi. Jadi kalau punya uang, ya mungkin masuk di satu kamar 1 orang. Jadi tetap punya privacy. Tapi kalau uangnya terbatas, ya harus pandai-pandai bergaul. Apa itu maksudnya? Ya menerima orang lain dengan baik. Tidak cari gara-gara dan tidak cari musuh di panti. Harus belajar saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu masuk di panti banyak keuntungannya. Kita pasti tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah ketakutan lagi. Kalau kita di rumah kita sendiri, waduh hujan deras, bocor, kita sudah bingung. Karena rumah kita yang bocor. Ya, meskipun kita ada pembantu, tapi kita mesti dandan-dandan, mesti memperbaiki. Tapi kalau tinggal di panti, itu semua menjadi urusan panti. Meskipun hujan keras, kita tidak punya ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita tinggal di rumah kita sendiri, tiba-tiba lampu mati. Waduh, kita mesti cari tahu kenapa lampunya mati. Apa sekringnya putus atau apa. Kita mungkin harus telepon PLN. Ada hal-hal yang harus kita kendalikan dan kerjakan. Tapi kalau di panti, itu urusannya panti. Kita bisa makan 3 kali, dapat snack 2 kali. Dan kalau pantinya bagus, wah ada banyak kegiatan. Mungkin di pagi hari ada senam, mungkin ada latihan paduan suara, mungkin ada ya di panti itu seringkali terima tamu. Anak-anak sekolah datang, orang-orang lain datang. Kita punya banyak kegiatan sehingga pasti tidak kesepian. Jadi kalau memang seorang usia lanjut memilih untuk masuk ke dalam panti Werda, maka dia harus ikhlas, legowo, bukan dipaksa atau terpaksa.
Kedua, dia harus sadar kamarnya itu kecil, artinya satu orang kalau privacy, kalau privat satu kamar satu orang. Ya cuma bisa satu ranjang, satu lemari, satu meja, kursi, ya enggak bisa bawa semua barang dari rumah. Maka orang yang memilih masuk di dalam panti Werda, dia mesti sudah punya rencana. Barang-barang dia yang betul-betul perlu, itu saja yang bisa dibawa masuk ke dalam panti. Dia tidak bisa bawa barang-barang banyak. Saya tahu di satu panti Werda Usia di kota Surabaya, orang-orang yang datang besuk diberi oleh pengurus itu peringatan. Bapak Ibu kalau mau besuk ke sini itu monggo boleh. Tapi saya mohon jangan kasih barang-barang. Soalnya handuk ya mau sampai sebegitu banyak dan itu membuat orang tua-tua itu tidak berguna bagi orang tua itu. Kalau Bapak Ibu mau memberi oleh-oleh kepada orang usia lanjut, kasih angpau saja. Bapak Ibu kalau orang usia lanjut ditanyain, mau dikasih barang apa dikasih angpau? Mereka pasti bilang minta dikasih angpau. Ya memang orang di panti itu juga masih seneng sama duit. Ya masih seneng kalau dikasih uang. Tapi ini adalah realita. Jadi kalau saya memilih sebagai orang usia lanjut masuk panti, bagian yang mesti saya kerjakan adalah saya mulai sekarang mesti mulai memilah dan memilih barang-barang apa yang bisa saya bawa ke panti. Yang saya tidak bisa bawa mesti sudah mulai saya bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, yang kedua saya mesti tahu diri kalau masuk di panti. Itu bukan rumah saya, tapi panti ada aturan yang harus ditaati. Kalau saya berkelahi dengan teman sekamar, mungkin saya dapat surat peringatan pertama. Lalu kalau saya sudah diingatkan masih tidak kapok, geger lagi, cari gara-gara, bertengkar lagi dengan sesama penghuni, saya mungkin dapat surat peringatan kedua. Dan kalau saya sampai 3 kali ya, saya bisa dikeluarkan dari panti. Jadi bagian saya apa? Sebagai seorang usia lanjut, saya tahu diri bahwa saya ini tidak boleh sakarepe dhewe. Ini rumah bersama. Aturan yang ditetapkan oleh panti mesti saya mau taati. Misalnya, tidak boleh keluar dari panti seenaknya. Ya, tidak boleh keluar. Nah, kalau saya sampai berot, pokoknya saya mau keluar. Lalu tidak bisa pulang kembali, yaitu membuat panti kelabaan. Karena kita orang usia lanjut, ada orang-orang usia lanjut yang bisa tersesat, kesasar, tidak bisa pulang balik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pikirkan. Teman saya itu yang anaknya dipindahkan ke kota lain, kemudian memilih masuk di panti yang dia sudah survei dan dia rasa itu yang paling pas bagi dia. Nah sekarang dia mungkin sudah lebih dari 10 tahun ada di panti itu. Dan dia sangat happy, sangat gembira dan sangat sehat. Dia menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang usiawan yang lain. Dia membentuk grup untuk nyanyi bersama dan bahkan ada yang namanya orkes dapur. Yang main ya orang tua-tua itu. Yang ditabuh apa? Yang ditabuh ya panci, yang ditabuh ya itu galon, yang ditabuh ya tutupnya panci. Pokoknya mereka membuat satu kegembiraan bersama-sama. Jadi itulah pilihan
kalau mau masuk di panti. Tapi panti mesti bayar. Iya, panti mesti bayar. Dan apa ada panti yang gratis? Ada, tetapi tidak di Surabaya. Saya tahu itu karena ada seorang romo yang sedang membangun panti itu di daerah Malang. Dan saya tidak tahu karena sekarang COVID, apakah sudah terima atau belum. Tetapi yang saya tahu di Surabaya itu memang harus bayar. Dan variatif sekali. Ada yang satu kamar satu orang mahal karena ada subsidi silang. Dengan yang satu kamar isinya mungkin berapa? 8 orang atau 10 orang seperti itu. Dulu saya punya saudara pernah tinggal di panti di mana satu orang satu kamar 4 orang. Tapi karena saudara saya itu dulu terbiasa hidup sendiri, dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan teman-teman sekamarnya, dak kerasan. Cuma 2 bulan mungkin minta keluar. Bapak Ibu tinggal di panti menuntut kita sebagai orang usia lanjut untuk mau menerima orang lain, mau belajar bergaul dengan baik dengan sesama. Kalau tidak, kita bisa menjadi orang yang rewel dan kemudian kita bisa dikeluarkan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau saya bicara tentang nama-nama panti, alamat-alamat panti, wah nanti saya menjadi pengiklan dan itu tidak etis. Tapi kalau ada yang sungguh memerlukan dan perlu, maka kita bisa mencari di Google. Ada begitu banyak tempat-tempat di mana orang tua bisa tinggal bersama dengan orang tua lain. Baik yang membayar, baik yang mahal maupun yang agak murah. Dan pemerintah pasti punya, cuma saya kurang tahu yang punyanya pemerintah yang gratis itu di mana. Nah, Bapak Ibu, inilah tentang episode memilih untuk masuk di dalam panti Werda Usia. Dan bagian yang mesti kita kerjakan, harus kita kerjakan. Karena kalau tidak kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang menimbulkan gara-gara di dalam panti. Dan kita mungkin akan disuruh keluar dari panti. Bapak Ibu, ini adalah akhir dari episode yang saya bahas.